Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, solih-solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat untuk menuntut ilmu hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya sayang ya. Tematiknya kita sudah masuk ke tema 2. Tema 2, subtema 1. Nah, seperti biasa, yuk semuanya kita siapkan dulu buku tematiknya tema 2 ya, bermain di lingkunganku. Bukunya, covernya ada warna pink ya, kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di pantai ya ini ya. Nah, disiapkan dulu ya buku tema 2-nya dan alat tulisnya, pensil dan penghapusnya karena nanti kita mau latihan soal. Nah, selanjutnya seperti biasa Bu Guru akan ingatkan selalu kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan sayang dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan tentunya mengurangi mobilitas. Nah, yuk semuanya bersiap ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya kita ke judulnya dulu ya. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, untuk pemetaan KD-nya, kita langsung belajar satu subtema ya, tapi ini kita bagi dua. Subtema 1 bagian pertama dulu ya. Kita belajar PPKN masih dengan aturan, kemudian matematika nanti kita akan belajar perkalian ya. Hari ini perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kemudian ada bahasa Indonesia, nanti kalian akan menguraikan kosakata konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Kemudian SBDP, kita nanti akan mengenal pola irama sederhana. Kemudian PJOK, nanti kita akan memahami variasi gerak dasar non-lokomotor ya. Oke, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, kita belajarnya nanti ada membedakan panjang pendek nada, kemudian menggunakan simbol ya. Kemudian nanti menentukan tekanan kuat dan lemah, menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Kemudian nanti belajar perkalian ya tadi ya. Untuk hari ini mungkin kita separuh dulu ya belajarnya ya, setengah dulu. Untuk yang PJOK kemudian PPKN yang aturan kita belajar insya Allah di hari berikutnya gitu ya. Nah, kemudian nanti diharapkan kalian dapat memahami tentang Quran surat Al-Anfal ayat 20 yang bunyinya, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mulai dari menyanyi dulu ya ini ya. Ini kita belajar nyanyi. Lagunya berjudul Berdayung, syair dan lagu oleh A.T. Mahmud. Nah, sekarang Bu Guru mau kasih contoh untuk menyanyinya ya. Nanti silahkan kalian simak dengan baik. Kemudian kita nyanyi bersama-sama ya. Setelah itu kita nyanyi bareng-bareng. Nah, petunjuknya di sini kan ada 2 baris ya. Lajulah, terus di bawahnya jangan hiraukan. Jangan hirau
Iya, jangan hirau. Jadi kita menyanyinya di baris pertama dulu semuanya sampai terakhir, baru nanti kita nyanyikan lirik yang kedua di baris yang kedua, gitu ya. Yuk kita mulai ya. Bu Guru kasih contoh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Sekarang ke baris yang kedua ya, liriknya ya. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Oke, paham ya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya, semuanya bersiap. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Ikuti Bu Guru. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, nanti kalian bisa latihan di rumah ya. Nah, kemudian kita bernyanyi. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan yang disebut nada. Nah, nada adalah bunyi yang beraturan. Kemudian nada itu ada panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendeknya lagu bisa dihitung, satuannya yaitu ketukan. Nah, kemudian perhatikan contoh berikut. Nada 2 ketuk. Nah, di situ kita lihat ada 7 titik, 6 titik. Nah, ada satu buah titik di belakang angka. Jadi nadanya diperpanjang 1 ketuk. Jadi kalau ada nada misalkan angkanya 3, terus kemudian ada titiknya di belakangnya, berarti itu adalah 2 ketuk ya. Nah, kalau 1 ketuk yang gimana Bu Guru? Ini dia yang 1 ketuk ya. Nah, nada 1 ketuk itu ada angkanya saja, nggak ada titiknya di belakang tuh, satu-satu ya. Semuanya itu adalah 1 ketuk. Nah, yuk sekarang kita latihan ya di halaman 5. Ambil pensilnya dan penghapus, kita akan beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Yuk kita bareng-bareng dari baris pertama dulu ya. 3 titik, berarti berapa ketuk? Iya, 2 ketuk. Yuk dilingkari. Kemudian ada angka 2, berarti 1 ketuk atau 2 ketuk? 1, kasih setengah lingkaran. Kemudian itu ada angka 1, berarti do ya. Do, berarti berapa ketuk tuh? Setengah. Kok setengah? 1 ketuk. Terus itu ada angka 2, berarti re. Re itu berarti berapa ketuk? Iya, 1 ketuk. Mi, 1 ketuk. Kemudian ini re ada titiknya, berarti agak panjang 2 ketuk ya. Re, 2 kali. Berarti 2 ketuk. Terus ada mi, 1 ketuk. Re, 2 kali, 2 ketuk. Kemudian yang terakhir itu 1 ketuk. Nah, nanti di baris kedua silahkan kalian berlatih di rumah ya. Karena kan baris pertama sudah Bu Guru kasih contoh ya. Semoga kalian semakin paham nanti kalau sering berlatih. Oke, sampai sini berarti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut di halaman 7 dan 8. Nah, di sini ada soal nih. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Oh, berarti Benny punya 2 perahu kertas, Tiur 2, kemudian ayah juga 2 nih. Nah, jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Coba berapa? Yuk dihitung bareng-bareng. Benny 2, Tiur 2, berarti ditambah ya. 4. Ditambah lagi ayahnya 2, berarti 6. Oke, kita lihat ya penjelasan di bawah ini. Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Perahu Benny 2, berarti dikasih 1 kotak ya. Perahu Tiur 2 dikotakin, perahu ayah juga 2 diberi kotak lagi. Kemudian kita
tulis angkanya di bawah kotak. 2 tambah 2 tambah 2 jadinya 6. Nah, tadi kan Bu Guru bilang ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya tadi ya. Nah, sekarang kita lihat kalau perahu tadi dibuat perkalian akan menjadi seperti ini. 3 dikali 2 sama dengan 6. Bu Guru, kenapa kok 3 dikali 2? Enggak 2 dikali 3. Nah, kita lihat dong. 3 itu adalah jumlah kotak. Yang namanya perkalian itu adalah kuncinya kotak dikalikan isi. Jumlah kotaknya dikalikan isi. Nah, di sini kan kotaknya kan ada perahu Beni, Tiur, dan Ayah nih. Berarti kan ada 3 nih. Beni, Tiur, Ayah. Berarti 3 dikali isinya berapa nih tiap kotak? Tiap kotak isinya 2, Bu Guru. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu ya. Kuncinya, yuk Bu Guru ingatkan lagi. Perkalian kuncinya adalah yang depan itu adalah jumlah kotaknya ya. Yang belakang itu adalah isinya. Berarti perkalian itu adalah kotak dikalikan isi. Ingat ya, kotak dikalikan isi. Yuk, sekarang kita lanjut lagi di halaman 8 dan 9. Diskusikanlah soal berikut dengan temanmu. Nah, di sini ada penjumlahan. Ingat, kalau penjumlahan berarti isi di dalam kotak yang ditulis. Yuk kita lihat, perahu biru ada berapa tuh? Coba, ini PPT-nya kok agak ini ya. Oke, kita lihat jumlah. Oke, langsung ke sini ya. Jumlah perahu berarti itu kotak dikalikan isi. Nah, kotaknya kan ada 2 tuh. Berarti kita tulis 2 dikalikan isinya adalah 3 sama dengan 6. Begitu ya. Berarti di sini diisi perahu biru 3, perahu merah 3 sama dengan 6. Kalau dijadikan perkalian menjadi 2 dikalikan 3. Kenapa 2 kali 3 Bu Guru? Karena kotak dikalikan isi. Kotaknya di situ ada 2. Kemudian isinya ada 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Paham ya sampai sini ya? Nah, Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, kita lanjut di halaman 9. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Yuk, kita hitung dulu. Perahunya ada berapa nih? 1. Kemudian ini 1. Yang ketiga, 1 lagi. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ya. Kemudian kita buat perkaliannya. Ingat, yang depan adalah jumlah kotaknya. Kita hitung kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, kotaknya ada 3. Berarti kita tulis 3. Dikali isinya berapa tuh masing-masing kotak? 1. Oke, berarti 3 kali 1 ya. Sama dengan 3. Oke. Yang belum paham, yuk kita latihan lagi yuk di nomor 2 yuk. Kita hitung dulu nih, isi setiap kotak ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Yang kedua 1, 2, 3, 4. Oh, 4 lagi. Yang ketiga 1, 2, 3, 4. Oh, 4 lagi. Jadi kita jumlahkan ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, sekarang kita buat perkaliannya. Kita hitung kotaknya yuk. 1, 2, 3. Kotaknya ada 3. Kemudian dikalikan isinya berapa tuh? Kali 4 sama dengan 12. Sama ya jawabannya ya. Nah, gitu cara untuk menghitung perkalian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 12 dan 13 ya. Di situ ada Kak Tiur dengan Beni ya di situ. Nah, langsung saja kita ke ini, ayo membaca, dengarkan temanmu membaca teks berikut. Bu Guru akan bacakan, silakan disimak dengan baik ya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut.
Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, selanjutnya. Setelah kita membaca di bacaan bermain simpai, kita lanjutkan ya. Kita akan menulis atau menjawab pertanyaan di halaman 14 ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apakah simpai itu? Tadi kita udah baca ya, apa simpai itu? Simpai adalah permainan yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya. Bagaimana bentuk simpai itu? Tadi bentuk simpai adalah lingkaran. Kemudian lanjut ke nomor 3. Terbuat dari apa? Apa simpai itu? Simpai tadi terbuat dari rotan. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara memainkan simpai? Dengan memutar simpai di pinggang sambil digoyang-goyangkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman 15 sampai dengan 17 ya. Nah, di situ ada ayo membaca, ada percakapan ya. Percakapan antara ibu, kemudian Beni dan Kak Tiur. Nah, di sini kalian nanti bisa praktek ya di rumah dengan ayah, bunda, atau dengan kakak. Kemudian nanti kalian kerjakan soal di halaman 17 ya. Ayo berdiskusi, nanti silakan kalian isi dengan tepat ya. Nanti bisa kalian lihat percakapan di halaman sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di halaman 18 ya. Nah, amati simpai yang kamu punya. Kalian punya simpai di rumah? Nah, yang belum punya nggak apa-apa, yang sudah punya yuk kita amati ya. Oke, kita mulai dari warnanya dulu. Simpai itu warnanya adalah coklat. Kemudian bentuknya adalah lingkaran. Permukaan simpai itu halus atau kasar kira-kira ya? Ya, halus. Kemudian kegunaannya untuk apa tadi? Untuk bermain dan berolahraga. Nah, sekarang yuk kita tuliskan benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Yuk kita tulis ya. Nomor 1. Ada cincin, kemudian ada gelang, kemudian ada karet. Kalian boleh isi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya, tidak harus sama dengan Bu Guru. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ke halaman 19. Ada lagu berdayung lagi nih. Nah, di sini kalian diminta untuk memperhatikan tanda dinamikanya. Kalau ada tanda merah panjang tuh berarti dinyanyikan keras. Sedangkan kalau ada tanda garis bergelombang warna biru berarti liriknya dinyanyikan dengan lembut ya. Coba kita lihat ya. Yang ini, baris pertama yang dinyanyikan lembut. Jangan hirau. Nah, jangan hirau berarti itu lembut ya. Kemudian yang merah ini, lajulah. Nah, itu kan keras ya, lebih keras daripada yang jangan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, di halaman 21 dan 22 nih. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, kulit pohon. Kemudian benda yang basah adalah air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindah ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Iya enggak?
Iya dong. Nah, kita lanjutkan ya di halaman 23. Di halaman 23 ini kita diminta untuk menyusun huruf-huruf yang ada di atas tuh di kotak pink, membentuk kata yang dimaksud. Yuk kita mulai dari yang pertama. Tidak berubah keadaan dan bentuknya. Tidak berubah keadaan atau bentuknya disebut. Nah, ini ada huruf E, P, A, T, T. Kira-kira jadi tetap ya. Kemudian kesat atau tidak halus. Tidak halus berarti kasar. Betul. Kemudian mengandung air. Yang mengandung air pasti basah. Kemudian yang nomor 4, licin, lembut atau tidak kasar. Berarti lawannya kasar, halus. Dan terakhir, berbeda dari semula. Berarti berubah. Oke, semua sudah ditulis ya. Nah, setelah kalian melengkapi kata di sini, kita kembali lagi ke halaman 22. Untuk apa Bu Guru? Nah, untuk menuliskan makna dari kata-kata yang sudah kita susun tadi. Misalkan di sini kata halus. Tadi kan kita lihat ya nih, halus itu artinya licin, lembut atau tidak kasar. Berarti licin, lembut atau tidak kasar kita isikan di maknanya, kolom makna ya. Nanti untuk kata kasar sampai berubah nanti kalian bisa lihat di halaman 23 gitu ya. Silakan nanti diisi dengan baik. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Untuk tugas hari ini, yang pertama, kalian menyanyikan lagu Berdayung ya, yang tadi ciptaannya Ate Mahmud di halaman 4. Kemudian, kerjakan latihan soal di halaman 10, 14, 17, 22, 25, dan 26. Untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan ke Bu Guru ya, tidak harus malam ini. Boleh maksimal nanti hari Jumat. Insya Allah nanti di hari Sabtu akan Bu Guru infokan di grup siapa saja yang belum mengumpulkan tugas. Insya Allah ya nanti di hari Sabtu. Jadi nanti kalian bisa menyelesaikan tagihan tugas-tugas di hari Sabtu dan Ahad. Begitu ya. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran tema 2, subtema 1 di bagian yang pertama ya sayang ya, telah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menuntut ilmu dan belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke, berarti cukup sekian ya dari Bu Guru. Bu Guru minta maaf apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan semangatnya untuk hari ini. Yuk kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih semuanya. Bu Guru akhiri ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.